وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pahami deh mun tiang bahasa Indonesia deh. Oh biasa kan? Campur-campur cara bahasan teh. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Kitab Taysiril Azizil Hamid, Syarah Kitab Tauhid, karya tiga ulama kita. Pertama Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua Taysirul Azizil Hamid, Syarah Kitab Tauhid karya ulama kita yang lain yaitu Syekh Sulaiman ibn Abdullah. Kemudian kitab yang ketiga Syarah Taysir, yaitu karya ulama kita yang belakangan Syekh Ahmad ibn Sa'ad Al-Hamdan Al-Ghamidi rahimahumullahu ta'ala. Kajian yang terakhir di masjid kita niki, yaitu Masjid Al-Hidayah, kita bahas hadis man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita sudah menjelaskan apa sebab Nabi SAW menambahkan wahdahu la syarikalah. Apa sebabnya? Karena sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kandungan la ilaha illallah, atau keliru memahami tafsir la ilaha illallah. La ilaha illallah tapi masih dia meminta pada selain Allah, minta rezeki, minta syafaat, minta jodoh, minta anak. Maka Nabi SAW menegaskan la ilaha illallah makna sebenarnya adalah tidak ada Tuhan yang bisa kita sembah selain Allah. Ini tidak bau, ini tidak cocok, tidak ada yang pantas. Dan makna itu ditegaskan oleh Nabi SAW dalam kalimat wahdahu la syarikalah. Mesa-mesa Allah jadi Tuhan nenara selain. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan, dan tidak ada yang menyamai dan menyertai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ketuhanan tersebut. Niki pengajian kita terakhir di masjid kita. Kemudian pengajian terakhir, pengajian lanjutannya di Masjid Ibnu Mas'ud Kampung Remaja, makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesimpulan makna syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh, dan niki ditegaskan dalam hadis niki, dan bahkan di dalam riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, apa bunyinya? At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan niki dalam banyak riwayat menyebutkan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam pondasinya 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pengajian kita di Kampung Remaja
Tidak mungkin Nabi SAW memilih kalimat niki, dan kalimat niki tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada makna yang diinginkan oleh Nabi SAW secara khusus, yaitu makna pertama, Nabi SAW adalah manusia biasa. Meskipun Nabi SAW diberi mukjizat Isra lengan dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina ke langit ketujuh. Meskipun seperti niki hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap Abdullah, manusia biasa. Kekuatan niki lengan Allah Subhanahu wa taala. Karena marangkat tasipiran manusia sudah terbiasa gulu kepada orang-orang soleh. Dari zaman Nuh sampai mungkin manusia sudah terbiasa gulu. Zaman dulu sampai Nabi Isa dianggap Tuhan atau anak Tuhan atau salah satu dari 3 unsur. Ini akibat gulu, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dengan si buta bisa melihat. Ini mukjizat, kemampuan luar biasa. Tapi Allah menegaskan mereka itu adalah hamba Allah, manusia pada mereka. Kelebihannya apa? Rasuluh, mereka diberikan wahyu sebagai penyampai agama Allah. Kelebihan luar biasa yang ada pada mereka itu atas izin Allah. Nah, sehingga muntapahamin makna syahadat Muhammad Rasulullah, jamaah rahmati Allah. Nek nara itu gin gulu le sai. Tidak ada lagi namanya gulu kepada siapapun. Dan makin kita lanjutkan kalimat yang ketiga dari hadis Ubadah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ini perlu ta'aji adeng-adeng jemaah rahmati Allah. Karena bayangkan berkaitan dengan Nabi Isa niki, kelompok besar yang sudah lewat sebelum kita sesat, yaitu Nasara. Ini kan dekna sekedik Nasara niki jemaah rahmatan luar biasa, luar biasa banyak mereka, tapi mereka nyimpang dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini tahu baca kitab ke? Justru mereka yang paling dikenal pandai baca kitab, tapi mereka menyimpang. Nanti kita akan sebutkan apa sebab-sebab dengan si cekat baca kitab nyimpang. Nanti kita baca dari penjelasan Syekh Ahmad Al-Hamdan rahimahullah ta'ala. Kita mulai, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Kan saya bersaksi. Siapa yang bersaksi? Tidak ada Tuhan yang pantas berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad itulah hamba Allah, manusia biasa sekaligus utusan Allah. Kemudian yang ketiga, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah pertama Abdullah, hamba Allah, manusia biasa, sama seperti sidah, sama seperti pelunggu, sama seperti kita. Wa rasuluh, kemudian rasul, sama seperti Nabi Nuh, sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, wa bnu amatihi, dan Nabi Isa adalah anak dari hamba Allah, anak manusia. Ini anak Tuhan, anak manusia, ya Nabi Isa. Maka niki dia syahadat kita, dan kita sebutkan berapa kali di kampung Ramanya bahwasanya para ulama kita menjelaskan munara dengan Kristen tama Islam, maka
dia harus menambah syahadatnya dengan wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh. Kenapa? Kumbena. Kenapa harus tambahkan wa anna Isa Abdullah wa rasuluh sebagaimana dalam hadis niki? Karena sebelum dia masuk Islam ada keyakinan khususnya yang menyimpang. Maka dia harus berlepas diri dari keyakinan tersebut ketika dia masuk Islam, meninggalkan akidah lamanya. Maka sebagaimana yang katakan kepada bajang-bajang niki, muntawah ngaji, batabilin kebiasaan tersilai no? Tesesuaian pokoknya akhlak kanca ilmun pajorayan nurut ilmun cara bergaul nurut ilmun ndak jauh kebiasaan-kebiasaan cara-cara lain oleh dalam sunnah niki karena sudah beda. Nah di sini orang-orang Nasrani ketika mereka masih kafir, mereka meyakini Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka ketika mereka masuk Islam, mereka harus berikrar bahwa dia berhenti, stop meyakini seperti itu. Paham ya? Begitu juga kelompok-kelompok nyimpang yang lain. Kelompok apa juga yang memiliki keyakinan menyimpang, ketika nak taubat dia harus menekankan bahwa ya ninggalam keyakinannya silai. Nah itu nama taubat, meskipun tidak mesti dia berikrar, tapi ini kan Islam ini disyaratkan syahadat. Dan niki jemaah rahmati Allah, syahadat anna Isa Abdullah wa rasuluh niki adalah syahadat pertengahan. Pertengahan antara akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Apa akidah Yahudi tentang Nabi Isa? Nabi Isa anak Nasrani ya, anak zina. Waliyadzubillah. Karena nera amanah. Maryam alaihissalam hamil dan melahirkan Nabi Isa tanpa memiliki suami. Sedangkan Nasrani apa keyakinannya? Isa anak Tuhan. Kita jelaskan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syahadat yang benar berkaitan dengan Nabi Isa adalah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Nabi Isa itu adalah manusia, bukan seperti yang diyakini oleh Nasrani. Dan Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan seperti yang diyakini oleh orang Yahudi. Tengah-tengah ya ajar nete si agaman kan selalu di tengah-tengah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, tak boleh kita berlebihan sampai minta syafaat segala macam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga Rasul yang harus kita taati dalam agama kita. Kita ikuti perintahnya, kita jauhi larangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa. Ndik nengin mungkin ngeraus dengan hawa nafsu, pasti sesuai dengan wahyu. Kemudian, yang menjadi subhat di kalangan orang-orang yang menyimpang, lanjutan hadis niki. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, wa kalimatuhu, apa arti kalimatuhu di dalam hadis niki? Dan Isa itu adalah kalimat Allah. Nah, apa maksudnya? Apakah Isa itu kalamullah berarti ya sifat, berarti ya Allah? Ya sesuai dengan akidahnya Nasrani. Maka di sini para ulama menjelaskan atau menafsirkan makna bahwa Nabi Isa adalah kalimat Allah dengan 3 penafsiran. Kira telu tafsir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Nabi Isa
adalah kalimat Allah, artinya adalah Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui kalimat apa? Kun, melalui kalimat kun. Apa arti kun? Jadilah. Saya tukang tenan. Ida, tukang ida? Saya tukang. Ida. Munda mina balik apa gawe dah? Jari balik, kena? Atau ngumpulang ida bahan? Ngumpulang bahan. Ngumpulang bata, ngumpulang kayu, gres, batu, semen. Ini ciptaan manusia. Merubah yang sudah ada menjadi yang lain. Jadi seberukno bahan-bahan seberukno jadi balik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ngumpulang bahan. Tinggal Allah mengatakan, berfirman, misalnya ketika Allah menciptakan Nabi Isa, apa firman Allah? Apa kalimat Allah? Kun Isa. Jadilah Isa. Maka terciptalah Nabi Isa. Nah, ini kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena prosesnya seperti itu, yaitu Nabi Isa murni diciptakan dengan kalimat kun, tanpa proses seperti ita melalui inak ta amak ta, kan ada proses menikah. Tapi Nabi Isa murni dengan kalimat kun. Jadilah Nabi Isa dengan kalimat tersebut, maka dijulukilah dia kalimatullah, yaitu makhluk yang diciptakan dengan kalimat Allah, yaitu kun. Paham tidak? Nah. Kemudian yang kedua, tafsir yang kedua. Kalimat di sini artinya adalah, maksudnya adalah bisyarah, kabar gembira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 45, innallaha yubashshiruki bikalimah. Innallaha yubashshiruki bikalimah. Allah berfirman dengan malaikat Jibril tipa Maryam alaihissalam, sesungguhnya Allah memberimu wahai Maryam kabar gembira dengan kalimat. Apa maksudnya kalimat di sini? Nabi Isa. Ya, kabar gembiranya Nabi Isa itu. Dicontohkan oleh Syekh Ahmad di sini rahimahullah, seperti orang Arab berkata, fulan sarra ilayya kalimah au alqa ilayya kalimatan wa sarrani. Fulan badak tiang sopok kalimat terus demen tiang dengerna. Kalimat niki maksudnya adalah kabar gembira karena ia senang. Maka di sini kalimah di sini artinya kabar gembira, yaitu Nabi Isa. Maka wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, artinya apa? Artinya bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, manusia biasa sekaligus utusan Allah, dan kabar gembira yang Allah sampaikan kepada Maryam. Ini makna yang kedua. Paham tidak? Masih dia memahaminya? Makna yang ketiga, kalimah itu adalah nama lain Nabi Isa atau julukan Nabi Isa. Kalimah itu adalah nama lain Nabi Isa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak julukannya, banyak namanya. Dalam Al-Quran tersebut Muhammad dan Ahmad. Kemudian dalam hadis Aqib, Hashir. Maka Isa alaihissalam salah satu namanya dan julukannya adalah Kalimatullah, Ruhullah. Nabi Ibrahim apa julukannya? Khalilur Rahman. Nabi Musa Kalimullah.
Paham sudah? Jadi tafsir yang ketiga, kalimatuhu niki adalah nyebut julukan Nabi Isa alaihi salam. Jelas nggih? Jadi 3 penafsiran kalimat yang dimaksud dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala. Kemudian Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Wahhab rahimahullah menukil dari Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Imam Ahmad niki ndek negirang nulis kitab rahimahullah. Cuma beliau mendiktekan yang ngimla di antaranya anaknya Abdullah. Beliau membaca, kemudian anaknya menulis. Dan salah satu kitab yang diimla oleh Imam Ahmad adalah Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Beliau berkata di sana, "Al-kalimatu allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fakana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun walakin bikun kana. Fakun minallahi qaul wa laysa kun makhluqan." Imam Ahmad jelasan ketika membantah dengan Jahmiyah. Dan Jahmiyah kan mengingkari sifat Allah. Imam Ahmad mengatakan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam adalah ketika Allah berfirman kun, maka jadilah Nabi Isa dengan perintah kun itu. Nabi Isa itu bukan kun, tapi Allah menciptakan Nabi Isa melalui kata kun. Paham tidak maksudnya? Gara-gara dengan Jahmiyah ini minta kita pusing. Sebenarnya mudah. Orang nyimpang ini membuat dia rumit. Maka Nabi Isa itu ada di dunia niki melalui kalimat kun, dengan perintah Allah kun. Maka kun kalau kita nisbatkan kepada Allah itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Kun itu Allah kan berfirman kun, berarti kun itu adalah firman Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Paham tidak? Wa kadziban Nasara wal Jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa. Tapi orang-orang Nasrani dan Jahmiyah, Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana man qablakum. Pasti dengan nurut ngikut cara-cara orang sebelum kalian, cara-cara sebelum dan Nasrani dan Yahudi. Nah, niki Jahmiyah menisbatkan diri kepada Islam tapi ngikutin penyimpangan Nasrani. Orang Nasrani dan Jahmiyah berdusta atas nama Allah tentang Nabi Isa. Wa dzalika anna al-Jahmiyah qalat Isa ruhullah wa kalimatuhu. Orang-orang Jahmiyah meyakini, berpendapat Isa itu adalah roh Allah, kalimat Allah. Illa annal kalimah makhluqah, tapi kalimat di sini itulah makhluk. Sehingga Allah kan dia mengingkari sifat, berarti Allah tidak punya sifat kalam. Tahu ada urutannya? Nih, dengan Jahmiyah ini ngeyakinin Allah dia sifat, tidak punya sifat. Karena Allah menyebut Nabi Isa itulah kalimat Allah, berarti ini dalil Jahmiyah, ini dalil kami, engkau dengan Jahmiyah, ini dalil kami bahwa Allah tidak punya sifat karena Isa itu kalimat. Paham dah? Wa qalatin Nasara Isa ruhullah min zatillah. Sementara orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah ruh yang berasal dari Allah. Jadi bagian lengan Allah. Nabi Isa itu bagian lengan diri Allah. Paham tidak? Nah, ini sama-sama menyimpang dari satu nas, yaitu Nabi Isa kalimatullah. Yang satu mengingkari sifat, yang satu
meyakini bahwasanya Nabi Isa menyatu dari Allah atau berasal dari Allah. Ya, sama-sama menyimpang. Kemudian jemaah rahmati Allah. Wa ruhum minhu. Ini juga kita perlu pelan-pelan, deng-deng. Lagu wah jelas makna kalimat Nabi Isa kalimat Allah wah jelas. Yang pertama apa? Allah menciptakan Nabi Isa dengan kata kun. Jadi beda merek tukang seberuk ngumpulang bahan. Allah tidak perlu ngumpulang bahan. Allah nyiptakan langit dan bumi dengan kun, maka jadilah langit bumi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah itu enggak suku, cuma satu. Cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yaitu jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman, jadi, maka jadilah. Kemudian makna yang kedua, kabar gembira. Nabi Isa adalah kabar gembira dari Allah untuk Maryam alaihi wassalam. Kemudian makna ketelu, yang julukan Nabi Isa. Kalimatullah niki adalah julukan bagi Nabi Isa, sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Musa Kalimullah. Kemudian makna ruhum minhu. Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Ruh dari Allah. Apa maknanya? Di sini Syekh Ahmad Al-Hamdan menyebutkan 6 penafsiran, dan beliau mentarjih yang terakhir, yang nomor 6. Tersebutang desek-desek sambil belajar. Ruhum min, bahwa Nabi Isa itulah ruh dari Allah, niki ditafsirkan oleh para ulama dengan 6 tafsir. Tafsir pertama, bahwa Maryam alaihassalam hamil melalui nafas malaikat yang berbicara dengan Maryam. Jadi malaikat datang kan, tiba Maryam, lalu berbicara. Malaikat niki berbicara dengan Maryam alaihissalam. Kemudian nafas malaikat niki masuk ke dalam diri Maryam. Lalu nafas itu kata para ulama yang menjelaskan, seperti dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, nafas niki dia berfungsi seperti apa? Seperti Mara Angkun dengan Mama bergaul dengan Nina, lalu terjadilah kehamilan. Seperti itu kurang lebih. Tapi kata Syekh Ahmad, pendapat niki membutuhkan dalil. Pendapat niki membutuhkan apa? Dalil. Mun dek yang salah ingat, lain iya pelajaran teh. Ya ke Ustaz Tami. Merengenai pelajaran teh lain pas ta sekolah. Belajar Maludin, guru-guru lain teh. Jadi malaikat niup tamel dalam todok Siti Maryam. Terus tian. Tapi kata Syekh Ahmad, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya bahwa Maryam hamil melalui nafas malaikat yang berbicara dengan Maryam. Pendapat yang kedua, annahu min ruhi Jibril nafakha fi dir'iha. Bahwa ruh yang dimaksud di sini berasal dari ruh Jibril. Berasal dari ruh Jibril yang ditiup oleh Jibril ke dalam pakaian Maryam, dalam jubah Maryam alaihassalam. Kalau dia ruh Jibril, kenapa di dalam hadis ini disebut ruh dari Allah? Karena ruh Jibril berasal dari ciptaan Allah.
Paham dah bedanya ke sisi pertama? Jadi yang kedua niki apa dia bilang? Ruh itu adalah ruh malaikat Jibril yang ditiupkan ke dalam diri Siti Maryam. Yang ketiga, Nabi Isa dinamakan ruh Allah. Nabi Isa tersebut ruh Allah karena mukjizat yang luar biasa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit brong, menyembuhkan orang buta. Ini kan kemampuan luar biasa. Maka dijulukilah dia Ruhullah karena punya kemampuan luar biasa. Ini pendapat yang ketiga. Paham ya? Pendapat yang keempat, ruh artinya rahmat. Ruh artinya rahmat. Kita yang dapati makna seperti ini digunakan dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia terbitan Kemenak kita. Ruh diartikan rahmat, kasih sayang. Sehingga makna anna Isa ruhum minallah artinya apa? Nabi Isa ini adalah rahmat lengan Allah, kasih sayang dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, wa ayyadahum biruhim minhu. Wa ayyadahum biruhim minhu. Allah menolong orang-orang beriman dengan rahmatnya. Ruh dalam ayat niki artinya rahmat Allah. Sehingga Nabi Isa ruhullah artinya Nabi Isa ini adalah kasih sayang atau rahmat dari Allah. Niki yang keempat. Jelas nggih? Yang kelima, ruh artinya bukti. Ruh artinya bukti. Bukti apa? Bukti kekuasaan Allah. Ruh artinya bukti. Bukti apa? Bukti kekuasaan Allah. Berarti Nabi Isa adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dan niki yang kuat kata Syekh Ahmad ibn Sa'ad Al-Hamdan Al-Ghamidi rahimahullah. Ruhum minhu, Nabi Isa niki adalah ruh dari Allah. Maksudnya adalah annahu min khalqillah. Nabi Isa adalah salah satu ciptaan Allah. Nabi Isa adalah salah satu ciptaan Allah. Karena roh selaku manusia, saya nyipta yang Allah, termasuk Nabi Isa. Ia adalah salah satu roh yang diciptakan oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan, kalau semua roh diciptakan oleh Allah, kenapa Nabi Isa dikhususkan? Jawabannya seperti tadi, karena proses penciptaan Nabi Isa niki khusus, spesial, tanpa melalui proses yang biasa, melalui hubungan suami dan istri. Jelas? Sehingga untuk menampakkan kekuasaan Allah, Maha mampu menciptakan manusia tanpa bapak, hanya dengan ibu, Allah juluki Nabi Isa itu Ruhullah, agar kita ingat, oh, Nabi Isa diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Paham? Jelas Allah? Dan niki sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah menundukkan, artinya siapangna langit kanca bumi niki oleh Allah selapuanna bagi kita, bagi manusia darinya.
Bukan artinya langit dan bumi ini bagian dari diri Allah. Enggak, maksudnya ciptaan Allah. Ini agak sekat karena yang paham kesulitan bahasa niki hanya orang yang ada kemampuan bahasa Arab. Dan disebutkan oleh Syekh di sini ada seorang dokter Nasrani le zaman Harun ar-Rasyid. Dulu di zaman Harun ar-Rasyid ada seorang dokter Nasrani. Dia berkata, "Inna Isa juz'un minallah." Nabi Isa itu betul-betul bagian dari Allah. Betul-betul bagian dari Allah. Wa kitabukum yaqul, ada di Al-Qur'an yang menyebutkan Nabi Isa itu Isa itu bagian dari Allah. Ada dalam Al-Qur'an. Yang kat dokter ini, dokter Kristen ini. Dia baca wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu dalam surah An-Nisa ayat 171. Dan Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Dekat berdalil dengan Kristen. Masa ada kalah dengan Kristen? Dia bilang begitu. Ini ada dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Isa itu berasal dari Allah. Karena min itu artinya apa? Dari. Min itu dari, lengan. Ana min abi. Tiang berasal dari darah daging wayah tiang, ya artinya. Ya maksud dengan Nasrani ini. Maka ingat, dengan si bertauhid akan selalu menang pira-pira lawannya. Berapa musuhnya akan selalu menang meskipun satu orang yang bertauhid itu. Muslim yang hadir mendengar, dia langsung membantah. Al-Quran juga bilang seperti ini, wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, sama-sama menggunakan kata min. Apakah keyakinanmu bahwa langit dan bumi ini bagian dari Allah? Sopo kanca Allah, langit kanca bumi? Langsung teduh dengan Nasrani ini, dia tahu berjawab. Karena kata min dalam bahasa Arab kurang lebih 15 maknanya, bukan cuma satu. Jadi orang yang mengartikan min itu sak-sak dari, keliru, tidak paham bahasa Arab, sama seperti orang Nasrani ini. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, min itu punya makna 15 makna. Tergantung bagaimana kalimatnya. Nanti akan dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Beliau mencontohkan di sini, ini akibat berkeyakinan dulu baru ternyata dalil. Ini banyak orang yang tersesat gara-gara ini. Dia punya keyakinan dari bapaknya, dari gurunya, dari lingkungan sebelumnya. Itu keyakinan dia. Lalu dia cari di Al-Quran. Cocok sama keyakinan saya ini. Dijadikan dalil. Padahal Al-Quran tidak seperti itu maknanya. Gara-gara berkeyakinan dulu. Maka jemaah dirahmati Allah, dia sebab orang-orang Nasrani ini menyimpang. Maka kita sebutkan di sini, kita baca penjelasan Syekh, asbabul khata' fil fahmi fil Qur'ani was sunnah. Sebab-sebab kekeliruan dalam memahami Al-Quran dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan Nabi Isa, hadis Ubadah bin Samit. Sebab pertama, jelas ini si paling berat jemaah rahmatul. Mudah-mudahan Allah jaga kita dengan sebab pertama niki, al-hawa, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala sampai menghukumi orang yang mengikuti hawa nafsu itu lebih rendah daripada apa? Hewan. Lebih lenge lengan manuk, lengan bembe, bahkan najis. Kenapa? Alasannya manusia niki tambeng apa sih Allah Subhanahu wa taala? Tambeng akal. Akal niki adalah alat untuk berfikir,
alat untuk bisa memahami dan menimbang ini bagus, ini buruk. Bagus, saya kerjakan. Buruk, saya tinggalkan. Ya fungsi akal. Tapi gara-gara hawa nafsu, akal tidak berfungsi. Seolah-olah jari mesin ngeno akal ini lepas saja mak ngeno obeng-obeng tolo laci, terus dia keliling tanpa akal. Dia hanya berpikir dengan hawa nafsu. Embe sudah menangku ya ku gawe. Embe sidi ku dah menang ndek ku gawe. Itu sudah. Ini sudah tidak berfungsi. Sementara hewan kan mulai ndek berdaya akal. Ya kan? Cocok. Manuk nula akad nikah manuk. Netameli balen dengan kan nula bebadak. Wajar karena Allah menciptakan dia memang tidak punya akal. Tapi manusia diberikan akal, tidak dipakai akalnya, hawa nafsu dia gunakan. Akhirnya dia lebih jelek daripada hewan. Allah Ta'ala berfirman, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kau mengira bahwa kebanyakan orang-orang ini, si kafir, si nyimpang ini, mendengar atau berakal? In hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sungguhnya orang-orang menyimpang ini tidak ada bedanya dengan hewan. Pada jamak marangkun hewan, bahkan lebih sesat caranya, jalannya. Karena tadi, dan mengerikannya jemaah dirahmati Allah, Syekh Ahmad di sini memiliki kata-kata yang luar biasa. Fal hawa idza rasaha fi dhihni insan saddahu 'anil haqq. Hawa nafsu kalau sudah kuat di dalam diri seseorang, maka hawa nafsu itu akan menghalanginya dari kebenaran. Lau sami'a kullal ayat, meskipun lengan Al-Fatihah sampai An-Nas padengerin dia, tidak akan mau ikut dia. Ndek nagin mele nurut kebenaran. Kalau sudah hawa nafsu di sini nempel akal leka ketutna. Marangkuna nolok helm leka ketut. Padahal helm leka kepala. Wa kullal ahadits, meskipun dia mendengar semua hadis. Ayat itu dikasih tahu, "Nih, ini makna yang benar ayat ini." Dia bilang, "Kuliah di mana? Saya ini kuliah Al-Qur'an sampai S2, bahasa Arab sampai S2. Masa kamu yang kuliah teknik lebih paham dari saya?" Macam-macam. Hawa nafsu. Dibacakan hadis, dia bilang, "Hadis ini dhaif." Mudah membantah karena apa? Ya hawa nafsu jadi julu, jadi depan. Fa innal hawa da'un udal. Yang namanya hawa nafsu inilah penyakit yang mematikan. Merangkun setruk. Munda setruk, wal'idzubillah, kan dia tahu mengumbe kan? Kan ngeraus dia tahu. Jadi seperti itulah hawa nafsu niki jemaah nerahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dengan hawa nafsu. Ini sebab pertama. Jadi kalau sudah hawa nafsu, tidak ada guna dalil Al-Quran, tidak ada guna dalil hadis. Sebab kedua, mirip dengan yang pertama, yaitu al-i'tiqadul musbaq yang saya sebutkan tadi. Ada keyakinannya yang mendahului. Wahara mula akidahna, mudi na petayangna dalil. Dia meyakini Allah ada di mana-mana. Dia baca dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ini dalil kita. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sesuai wahyu. Dia bilang begitu. Pertama waktu azan dulu. Azan terus selanjutnya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi sebab penyimpangan dalam memahami Al-Qur'an dan hadis yang kedua adalah adanya keyakinan sebelumnya. Keyakinan sebelumnya niki kadang-kadang dia dapat dari orang tuanya sehingga dia beralasan apa? Ya, mulang keyakinan telengan lain. Dia bilang begitu. Sehingga salah dia memahami Al-Quran. Kemudian atau dia salah dari gurunya sebelumnya atau dari lingkungannya sebelumnya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, ketika sebuah negeri dijajah, maka akan kuat pengaruh penjajahnya, akidahnya. Sampai bahasa, kan Turki, negara Turki itu sampai jadi sekuler yang dihilangkan apa? Bahasa Arabnya. Yang ingat ketika yang bawa jamaah dari Jawa mampir di Turki, yang dikasih nomor guide yang ada di Turki. Orang Turki masa bekas kerajaan Islam dunia, masa dia tahu bahasa Arab kan? Saya kirim bahasa Arab, saya balasannya English please. Diajak lihat yang bahasa Inggris, sementara yang lancar bahasa Inggris. Wah, dia nyambung berarti ini. Ternyata ya sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Orang Turki. Dari situ dia merusak kaum muslimin sehingga jadi sekuler, kisah agama kenca negara. Kemudian jemaah dirahmati Allah, ketika ini terjadi, yakin dulu baru cari dalil, sulit kita robah nanti. Sekat tagin robah keyakinan niki. Karena dia merasa punya dalil. Merasa beru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Padahal ada lanjutannya, wallahu ma ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya makna ayat itu. Tapi karena sudah kedung berkeyakinan dulu, baru meta dalil, dia nempel, kalah dalilnya. Kemudian sebab yang ketiga, qillatul ilmi bima'anil alfaz al-arabiyyah. Kurang paham makna lafaz-lafaz bahasa Arab. Sebutan tidak baru min saja, kata min dalam bahasa Arab ada pira 15 makna. Disebutkan di sini oleh Syekh 4 contoh. Yang sebutkan contoh yang lain nanti. Makna min yang pertama adalah ibtida'ul ghayah, asalna. Misalna marasi berukno
Isa ruhun minallah. Nabi Isa adalah ruh berasal dengan Allah. Artinya saya nyiptayangna pertama kali Allah. Ya artinya ibtidaul ghayah. Mara angkun tiang lengan batu beli. Ndek ke tiang tercipta lengan tanah batu beli. Ndek. Maksudnya asal tiang lahir pertama kali batu beli. Paham ya maksudnya? Masih belajar bahasa Arab nah, gampang dia paham. Kemudian yang kedua, lit tab'id. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa ngusap kepala itu hanya sebagian. Karena Allah berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Bi lit tab'id. Sama dengan min lit tab'id. Untuk menunjukkan sebagian. Usaplah sebagian kepala kalian. Ini artinya kata sebagian ulama. Tapi ulama yang lain membantah. Nah, di sini min juga seperti itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat keimanan yang tinggi sampai kalian mampu menyedekahkan selapuan atau sebagian apa yang kalian cintai. Nih, jemaah niki Idul Adha niki salah satu pembuktian bagi dengan si cinta kepeng. Selapuhan teh cinta kepeng insyaallah nih. Besok Idul Adha ini pembuktian. Siapa yang bisa mengeluarkan uang yang dia cintai untuk ngorban, berarti dia sudah membuktikan bahwa dia beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhan. Sedekah itulah bukti. Dan Allah berfirman, kalian tidak akan mencapai tingkat iman Islam yang tinggi sampai kalian bisa menyedekahkan apa yang kalian cintai. Ndek ke sisa-sisa datang tiba dekat balik. Gorengan no sisa si kelem malam. Ndek na iya. Nyakitin no sisa-sisa mbeng dengan. Kemudian makna yang ketiga, lis-sababiyah, untuk menunjukkan sebab. Min itu artinya sebab. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 25, mimma khati'atihim ughriqu. Mimma min ma khati'atihim ughriqu. Min di sini artinya sebab. Oleh sebab dosa-dosanya orang-orang kaum Nabi Nuh ini, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Kan? Berarti ndekna sopo makna min. Berarti tidak bisa kita jadikan ruhum min itu dalil untuk mendukung keyakinannya. Harus kita cari tahu apa makna min dalam hadis ini. Karena ternyata maknanya banyak. Makna yang keempat, lil badaliyah, untuk menunjukkan penukaran. Misalnya dalam surat Taubah ayat 38, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Min artinya apa ini? Artinya apakah dunia no meletang dah jari genti akhirat no. Jadi min di sini artinya bukan dari tapi sebagai pengganti. Apakah kalian lebih memilih dunia sebagai ganti akhirat? Kan 4 sudah maknanya. Kemudian yang sebutkan contoh yang lain. Orang-orang Syiah mereka berdalil. Orang-orang Syiah niki kan berkeyakinan sebagian sahabat, bahkan sebagian besar sahabat murtad taman neraka. Waliyadzubillah. Mereka berdalil. Dalil mereka apa? Akhir surat Al-Fath. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minkum wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima.
Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dari kalangan mereka. Mereka maksudnya sahabat, karena awal ayat itu kan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Sahabat. Nah, orang-orang Syiah berdalil dengan ini menunjukkan sebagian sahabat ada yang diampuni, sebagian ada yang tidak diampuni, karena kata-kata min di situ, minhum, di antara mereka ada yang diampuni, berarti ada yang tidak diampuni. Para ulama membantah dengan min itu tidak satu maknanya. Min itu juga litansis, at-tansis lil umum, at-tansis alal umum atau at-tanbih alal umum. Yang bada itu bahwa ayat ini umum, yang bada itu menegaskan bahwa ini umum. Itu fungsi min. Itu fungsi min untuk menegaskan bahwanya semua sahabat itu diampuni dan diberikan surga. Tapi dengan Syiah kan, anda dengar ulama-ulama Syiah ini, dia keruan bahasa Arab nih, jadi baca Qurannya tidak jelas. Hebatan so Pak Guru baca Quran, entah itu Pak Guru Afdal, Pak Guru kita atau Pak Guru Saiful, pasehan mereka daripada imam-imam. Jelas niki? Nah, orang-orang Nasrani mereka menyimpang karena salah memahami min. Subhanallah. Enggak dua huruf bina dengan nyimpang, jemaah rahmati Allah. Gara-gara salah dia meyakini atau gara-gara tidak paham bahasa Al-Qur'an. Keyakinan orang Nasrani kan tiga. Ada yang meyakini Isa itu adalah Allah itu sendiri, ada yang meyakini bahwa Isa itulah anak Allah, ada yang meyakini bahwasanya Isa itu adalah salah satu dari tiga Tuhan, tiga unsur Tuhan. Berarti dalil, yang meyakini bahwasanya Isa itulah Allah sendiri berdalil bahwa Nabi Isa mampu menghidupkan, menyembuhkan orang buta. Ini kan Allah mampu seperti itu, berarti Nabi Isa Allah. Ini kesimpulan mereka. Yang kedua, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah karena Nabi Isa lahir tanpa bapa. Sehingga mereka bertanya, "Saya bapaknya?" Allah. Kemudian yang ketiga, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu salah satu dari tiga unsur Tuhan. Apa dalilnya? Karena Al-Quran bahasanya apa? Misalnya pakai nahnu, inna nahnu nazzalna adz-dzikr. Terus apa yang lain? Pakai nahnu. Kami nurunang Al-Quran. Kami kena. Berarti nenek saya sana Allah. Saya si kedua, saya si ketelu. Berarti telu nyiptayang itu. Salah satunya Isa. Makanya ketika dengan Nasrani datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan subhat ini di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dirinya dengan kata nahnu, kami, berarti sesuai dengan akidah kami bahwa Tuhan itu memiliki tiga unsur. Allah langsung menurunkan, langsung bantah awal surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Langsung bantah. Kemudian sebab terakhir agar kita jauhi jemaah sebab-sebab salah memahami Al-Quran dan Sunnah niki, yaitu salah memahami metode bahasa Arab. Salah memahami metode bahasa Arab. Sini ada penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya misalnya Allah berfirman dalam hadis qudsi dari Imam Bukhari, qala Allah lil jannah anta rahmati. Allah berfirman kepada surga, wahai surga, engkau adalah rahmatku.
Rahmat sifat Allah atau enggak? Sifat Allah. Berarti surga sifat Allah atau makhluk? Hah? Nah, di sini orang yang tidak paham uslub bahasa Arab, metode bahasa Arab, dia akan salah memahami. Maksudnya adalah surga itulah sebab rahmat. Surga itulah ada karena rahmat. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut sebab itu sebagai penyebab. Allah seperti dalam hadis niki, hadis qudsi niki. Dan orang Arab seperti itu. Al-qatil, al-qatil, al-qatil isim fa'il. Al-qatil apa artinya? Hah? Orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh. Padahal orang yang dibunuh dalam bahasa Arab standarnya adalah al-maqtul. Orang yang baru belajar bahasa Arab bisa-bisa mengartikan al-qatil sebagai pembunuh, padahal artinya orang yang dibunuh. Tapi itulah metode bahasa Arab. Kadang-kadang maf'ul itu diungkapkan dengan fa'il. Marid, mayyit, mayyit, isim fa'il. Nah, ini perlu juga bahasa Arab, dan penting bahasa Arab itu, tapi juga memerlukan pemahaman siapa? Salafus salih. Bukan sekedar bahasa Arab. Karena para sahabat juga ditanya dulu, atadruna mal imanu billahi wahdah? Para sahabat, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Rasulullah bahasa Arab, para sahabat bahasa Arab, fasih-fasih bahasa Arab. Tapi para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena mereka tahu bagaimanapun kemampuan mereka bahasa Arab, tapi masalah agama jalurnya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dia jemaah rahmati Allah yang bisa kita kaji malam niki, itu berkaitan dengan makna wa Isa wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum tiang lupa jemaah rahmati Allah, ada yang tiang ingin ingatkan. Ini diingatkan oleh sebagian jemaah, jazakumullah khairan, yaitu masalah proses nyembelihan korban. Berapa tahun terakhir niki mungkin sudah lama tiang tidak ngorban di sini. Yang tidak tahu sehingga apa yang dipraktekkan di lapangan. Nah, tapi sebagian jemaah menginfokan bahwa mau berubah niki, kasih tahu tiang, tapi tetap kita berikan faedah niki sebagai peringatan. Tanya sapi si masih hidup posisi tiene. No? Terus pencacahan etene. Terus penyembelihan ujung. Kenapa? Nah, sehingga sampai si hidup dua liwatin. Pertama pencacahan, kedua batur nasi wahraba. Ini kan termasuk adab yang kita tahu. Nabi SAW ketika melihat salah seorang sahabat nyembeli bembe, naik setue nginjak belong bembe, ngasak ladek, maka Nabi mengatakan jangan membunuh dia dua kali. Umar juga sampai pantoknya dengan kayu, pelapak korma, gara-gara seperti itu. Nah, yang contoh jemaah rahmati Allah, kami praktekkan oleh sembawa itu. Misalnya niki lapangan, meja niki lapangan. Maka di sini tempat sampi si masih hidup, kami tutup ngadu terpal. Terus di sini tempat penyembelihan. Di sini tempat apa? Purakan, terus pencacahan, berderet gitu, urutan ya. Ketika sapi yang hidup ini mau disembelih, dikeluarkan satu persatu, rebak, gorok, oros, kemudian purak. Itu terus sapi berikutnya dikeluarkan. Jangan nyebuk dia tahu nena kita baturnya sita
sembelih. Dan kita perlu memperhatikan adab niki, meskipun tetap sah sembelihan dah, tetap sah. Tapi Nabi SAW, ya itu jadi dengan sunnah ya, menurut perintah Nabi SAW kan. Dan ia makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, "Fa'idha dzabahtum fa'ahsinu dzibha." Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara kalian menyembelih. Apa makna perbaguslah cara kalian menyembelih? Yaitu merang ladikna, kemudian sekali gorok bila perlu, kemudian ndak sade yang manto baturna sembelih. Maka ini adalah masukan bagi panitia, semua jemaah juga yang mendengar niki, agar adab niki diperhatikan. Dan yang rasa ustadz-ustadz kita yang lain juga sudah mengingatkan masalah niki, dan niki sebagai bentuk tadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu taala a'lam. Nggih. 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 Tanggal 10 nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada tanggal 10 ya paling duwe pegawaian haji tegawe kan. Lontar jamrah, kemudian hadi nyembelih bagi yang tamattu kanca qiran, kemudian tawaf ifadah ya sa'i. Nah, pengalaman dan niki yang jalani sendiri ya, rapat memang untuk leka kan, untuk paksa dia terapat, tapi ndekna selaku dengan mampu, apalagi musim panas rame leka lengan Mina tiba Mekah, tiba Ka'bah untuk melakukan tawaf ifadah kanca sa'i. Maka di sini ada keringanan dari syariat kita. Ketika selesai melontar di Mina, dia boleh untuk tahallul, kanggo tahallul dan mengganti pakaian setelah tahallul. Terus tawaf ifadah kanca sa'i nu be laun na pesopo kanca tawaf wada, kanca tawaf wada. Jadi ketika nagin bilin Mekah laun piran jana nagin bilin Mekah naning Madinah ke atau langsung ule tiba Indonesia ya, terakhir dia berada di Mekah itu dia melakukan tawaf wada kemudian sa'i. Jadi pesopo niatnya situ, sehingga itu dihitung dia menggabungkan dengan tawaf ifadah, dan itu diperbolehkan takhir, menunda atau mengakhirkan tawaf ifadah. Kanca sa'i tidak kelupa sa'i, karena tawaf wada saja kan tawaf saja tanpa sa'i. Lalu karena ndek man gawe sa'i haji, maka dia setelah tawaf jangan lupa dia sa'i. Ya, jelas lagi? Ya, muna kondisinya misalnya ya ndek nakawa. Begitu juga ketika melontar tanggal 12 kenake 11 12 13 bau na wakilin lebatur mun ndek nakawa karena ya toa atau sakit kurang sehat na wakilin. Jadi batur niki yang melontar berapa kali jadi nih? 2 kali. Nanti 6 kena ke 6 kali seke lontaran 2 seke jamarat 2 kali ya, pertama kemudian dengan si wakilin berarti 6. Ini Allah Ta'ala.
Enggak, karena sudah kan mulai ketika tanggal 10 itu. Ya, selesai. Bau buka salin kelambi biasa. Langsung ketika nasugul dengan jamrat, sugul dengan jamrat, luwe dengan bercukur no. Nah, tinggal bercukur tuh no, selesai. Ule aneng tenda, ganti pakaian, selesai. Tapi tidak lupa berniat bahwa dia akan tawaf ifadah nanti digabung dengan tawaf wada kanca sa'i. Nah, ini kemurahan dengan agama itu kan Nabi SAW. Ya mulai kan mungkin masih muda, ya. Okay. Nah, kondisi mungkin ya karena zaman no tanding julun bale ben ngadu Honda itu. Apalagi terlekak dengan minat tiba Makkah tekawa. Lagu dengan si mikirin pahalana sampai ngadu taksi dia milih. Lain karena yang mahal, karena yang milih pahala. Lekak dengan minat tiba Ka'bah lakukan tawaf, sa'i, mutulek malik tiba Mina. Wallahu ta'ala. Ya, silakan Pak Guru. Afwan. Ya. Ya. Afwan. Kan sebab kesesatan ini banyak. Ada karena dia jahil, ada karena hawa nafsu, ada karena dia jauh dari pengajian. Nah, yang maksud dia si beruna disebutnya sesat di atas kesesatan itulah orang yang sesat karena hawa nafsu. Karena dia jahil kan karena memang nenek tahu, tapi dia tetap sesat. Aku ini tahu marang kata si liwat mengerikan. Ada orang sampai doktor dia belajar akidah yang benar, sampai dia nulis kitab menukil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim membantah kelompok-kelompok sesat. Dia buat kitab. Lagu ule-ule hilang. Sekarang kalau dia berbicara seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Apa sebabnya? Karena dia meninggalkan ilmunya yang dulu. Kita beda dengan si tulak wah yang ngaji sunnah malik ya tulak tiba jahiliyahnya si lain seolah-olah nenek tahu apa nenek wah ngaji jadi nenek tulak bangga layak rajin ngaji kan nenek tulak bangga wah itu akibat orang yang meninggalkan hidayah setelah dia mendapatkannya pinaknya lupa si Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah nenek wah belajar itu akibat orang-orang yang menyimpang setelah dia mendapatkan hidayah. Waliyadzubillah. Ya. Apa kada? Nggih. Nah. Apa anda yang ketuan itu embe lebih mudah tepeta hidayah atau kepeng mudahan tepeta kepeng apa yang kata Allah merintah hidayah fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah munda wah jera salat dalam salat ngendeng itu warzuqni indah kan ya Allah mbeng kaji rezeki sawahanda salat kata Allah sugul begoyan peta kepeng no ngenoin dah hidayah no engkat dulu hidayah lebih sekat berarti lebih semangat kita seharusnya meta hidayah ketimbang meta kepeng paham ini maksudnya jadi setelah kita sholat no ihdinas siratal mustaqim beda ngaji peta pengajian no yang kok hidayah no kan ya sumber hidayah no pengajian ilmu no lagu arah ini ada kan meta ya lagu salah engkau nimba ilmu atau
salah pemahaman. Ya maka luik lah sebab-sebab penghalang temu hidayah niki. Maka kita bersyukur sebab hidayah nu luik. Tahu teh makna bacayan teh kurang lebih kan ajar teh si ustaz teh masyaallah. Apal teh, pahamin teh doa-doa niki. Kemudian luik pengajian. Biar kok tamita hidayah. Ndek ke ihdinas siratal mustaqim. Salam assalamualaikum tinduk le balik. Dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, terakhir. Nggih. Ya. Jauh. Ngombe jauh rebat. Ya, jauh. Timak tengah du Honda nih. Nyat nah. Oke. Ya. Ya. Ya kita jawab sesuai pertanyaan. Katakanlah seperti kata Bapak, ya. Nggih. Baik, tadi telah mengalami itu kan? Misalnya katakanlah seperti apa yang ditanyakan oleh Bapak bahwa jauh, naning itu jauh, aning timur jauh, aning barat dah jauh endah. Nah, bagaimana kalau dia sholat di rumah berjamaah? Para ulama menyebutkan sahabat yang dia paling jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Para ulama menjelaskan saking jauhnya rumah sahabat ini, dia tidak wajib sholat jemaah sebenarnya. Sudah boleh dia sholat di rumahnya karena kondisi jauh itu, tidak dengar azan, terus kondisi jalan gelap, banyak hewan, itu tidak wajib dia sholat jemaah, tapi tetap dia datang, maka dia paling besar pahalanya ketimbang sahabat yang lain yang dekat rumahnya dari masjid. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, bahwa muna jauh lalu dia sholat di rumahnya, mana bahasa Bapak Bro sama istri sama anak, apalagi melalui kan, ini sudah dihitung jamaah. Kemudian kedua, mun bawi sida itu sabar dan menghadapi jauh itu tetap dia datang, maka ini luar biasa. Paling beli pahalanda ketimbang kami si tene. Luar biasa Bapak kan? Benelue ya? Oh, apa bedanya? Karena kita makan sahur orang kan? Ya. Ya, ngono silakan. Ide apa ngukur diri deh. Wallahu taala a'lam. Cukup nih. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah ngerahmati Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.